Assalamualaikum sahabat Taraka Garage. Kembali lagi, ketemu lagi dengan saya Daru. Oke, sepertinya bahasan kali ini lumayan seru nih, karena banyak sekali yang DM, inbox, dan meminta supaya ada bahasan lebih detail dong tentang BMX GT khususnya, yaitu dari GT Performer dan GT World Tour. Mudah-mudahan bahasan kali ini bisa memuaskan sahabat Taraka Garage semua, yaitu berupa informasi dan detailing dari masing-masing sepeda. Nggak sabar mau ngelihat? Yuk kita lihat. Nah, untuk pertama yang kita bahas adalah GT Performer. Kenapa sih GT Performer? Karena lahir duluan itu adalah GT Performer, baru GT World Tour. GT Performer ini didesain oleh Bob Morales dan Eddie Viola pada tahun 84. Nah, yang kita bahas di sini kebetulan yang pertama yang kita bahas adalah GT Performer dari yang beredar di Indonesia. Seperti ini penampakannya. Jadi kalau kita lihat GT Performer yang beredar di sini adalah ada tulisan Pro GT, kelihatan ya. Nah, ini di emboss ada tulisan Pro GT dan memang kondisi yang di kita ini ada restorasi, bukan restorasi zaman dulu. Jadi restorasinya bisa dibilang restorasi suka-suka lah. Nah, penampakannya seperti ini. Ya, kalau ini koreknya sudah diganti dengan korek yang ada emboss GT-nya. Pada saat saya dulu dibelikan orang tua itu tahun 87 ya. Itu GT Performer, di poraknya itu ada segitiga buat injekan dari besi dan dilapis oleh karet, ada tutul-tutulnya itu. Terus peleknya menggunakan pelek jari-jari santur. Pada saat itu saya dapat originalnya warnanya orange. Remnya sudah leci. Nah, ini penampakan GT Performer yang keluar di toko-toko di Indonesia kisaran tahun 86 sampai 88 lah kira-kira. Nah, ini sisi sebelah kirinya. Jadi di frame-nya itu memang sudah disediakan dudukan buat coaster brake. Tahun 87 itu saya dibelikan GT Performer full bike, harganya kisaran 95.000. Dulu belinya di toko sepeda di Fatmawati dan saya upgrade ke pelek Skyway OE, harganya jadi 125.000. Oke, cukup ya kalau kita melihat sekilas tentang GT Performer ini. Sekarang kita lanjut ke GT Performer selanjutnya. Nah, kalau ini adalah GT Performer keluaran tahun 86 dan ini adalah GT license dari Amerika. Kita lihat beberapa detailingnya. Untuk deonya seperti ini, dan di buntutnya juga ada logo, tapi logonya tulisan GT miring tanpa ada tulisan Pro. Frame ini kondisinya survivor. Saya dapatnya di Indonesia, hanya memang tidak kondisinya tidak dibangun full orisinil ya. Ini bentuk poreknya seperti ini. Nah, kita lihat sisi sampingnya yuk. Nah, ini sisi sebelahnya seperti ini. Dan memang di frame-nya juga sudah disediakan dudukan buat coaster brake ya. Jadi memang zaman dulu kalau orang freestyle itu biasanya remnya double, jadi dia menggunakan pelek yang rem torpedo dan tetap menggunakan rem biasa. Oke, ini sekilas tentang GT Performer license. Sekarang kita lanjut ke GT World Tour. Nah, ini adalah GT World Tour yang beredar di toko-toko sepeda di Indonesia. Ini beredarnya di sekitar tahun
kurang lebih sama ya, sekitar tahun 87. Yuk kita lihat detailnya. Kondisi GT World Tour ini survivor, artinya orisinil. Nah kalau kita lihat di buntutnya ini polos, tidak ada apa-apa. Bracketnya menggunakan leci, terus bentuk deonya seperti ini. Pelek orisinil bawaan dari toko adalah Skyway OE Palang 6 dengan chainringnya tracer, dengan pedalnya KKT. Bentuk forknya seperti ini. Terus memang menggunakan pack yang bisa dilipat di depannya, menggunakan rotor ACS, dan stemnya juga seperti ini. Ada tulisan Pro GT. Nah, kita lihat sisi sebelahnya. Nah, ini sisi sebelahnya. Kalau mau melihat, dan semuanya sama. Di bagian belakang sudah disediakan dudukan buat coaster brake. Jadi memang sepeda ini memang didesain buat freestyle banget nih. Oke, saya kira cukup sekilas melihat tentang 3 sepeda tadi. Nah, sudah lihat sekilas antara 3 sepeda GT Performer License, dan GT World Tour. Sekilas sama ya? Betul, memang sekilas sangat sama. Oke, sekarang yang akan kita bahas adalah detailing dari masing-masing sepeda. Penasaran pastinya kan? Oke, yuk kita lihat sama-sama. Nah, untuk mempermudah dalam membandingkan sepeda, saya jajarin nih. Terus sekarang mulai kita bahas yuk, seperti apa detailing perbedaannya. Nah, kita lihat perbedaan yang pertama. Kelihatan di top tube di bagian cabang pada saat dekat ke seat post ya. Kalau yang seri YF yang beredar di Indonesia, di sini dia sangat simetris. Dia bulat sedikit, terus dia lurus. Dan yang performer, di buntutnya ada tulisan Pro GT. Itu sudah dipastikan pasti GT Performer. Nah, oke, sudah ya. Yuk sekarang kita lihat yang GT License. Nah, kalau kita perhatikan di bagian cabangnya ini dia tidak simetris. Jadi dia agak miring, round, dia membulat. Nah, seperti ini. Dan di belakangnya tulisannya hanya GT. Jadi ada keluar 2 macam versi, ada yang tulisannya GT atau tulisannya GT 4130. Oke. Penasaran mau lihat yang tadi performer? Nih kita lihat. Tuh. Beda ya? Yang ini agak miring, yang ini dia simetris. Kita lihat yang World Tour. Nah, yang World Tour ini ternyata sama kayak performer. Jadi dia simetris dan di buntutnya polos. Tidak ada apa-apa. Ini adalah World Tour yang seri YF yang beredar di toko-toko di Indonesia. Kita lihat bandingin lagi. Tuh seperti ini. Ini yang World Tour. Ini yang GT License. Dan ini yang performer. Oke. Nah,
Kalau di zoom out seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kalau lihat dari samping. Wah, kalau lihat dari samping kayaknya saya harus jajarin sepeda dulu sebentar. Oke. Kita lihat yuk. Ini yang performer. Coba perhatikan. Antara frame yang cabang dan frame top utama, dia sejajar. Ini sejajar nih. Oke. Ya. Kelihatan ya, sejajar ya. Nah, sekarang kita lihat yuk yang GT Performer yang license seperti apa. Nah, kalau kita lihat antara frame yang cabang dan frame top tube, yang frame top tube dia lebih turun. Ini posisinya lebih turun dari yang ini. Kelihatan nggak ya? Jadi dia tidak sejajar nih. Dia tidak sejajar. Ini dia posisinya lebih turun daripada si cabang ini. Nah, mungkin dari sini agak kelihatan nih. Kita lihat nih ya. Si tubing yang pertemuan dengan top tube itu dia posisinya tidak di tengah ini. Dia ada di atas. Jadi yang di sebelah bawah sini dia lebih roundnya lebih kelihatan. Yang bagian atasnya ini rata. Jadi lasannya ada di atas. Oke, kita lihat yuk yang tadi performer kayak apa. Nah, ini lebih kelihatan. Lihat, yang ini lasannya ada di tengah, pas di tengah. Jadi posisi ini top tube dan si tubing cabangnya ini sejajar, pas di tengah. Kalau yang tadi tidak. Yuk, lihat lagi yuk. Nah, oke, kelihatan ya? Kelihatan lebih jelas. Sekarang kita lihat yuk yang World Tour seperti apa. Nih kalau dari samping yang World Tour seperti ini. Dan ternyata sama kayak performer yang seri F. Kita lihat dari lasannya tuh. Dia posisinya di tengah. Jadi tubing yang cabang ini sejajar dengan top tube-nya. Sama dengan yang performer yang seri F, cuman bedanya yang World Tour tidak ada embosan GT. Oke, itu detailing yang kelihatan. Nah, sekarang kita lihat lagi detailing di dudukan coaster brake. Yuk kita lihat yuk. Ini sekalian kita lihat DO-nya. DO dari GT Performer itu dia ada dua buletan. Ini dua buletan. Dan dudukan coaster brake-nya ya benar-benar simetris. Coba perhatikan. Ini, nah bentuknya gitu ya. Simetris ya. Ini sejajar sama chainstay. Oke, ini DO yang performer. Jadi yang performer pertama dia ada embosan Pro GT. Terus di bagian DO-nya dia ada dua buletan dengan bentuk coaster brake seperti ini simetris. Oke. Yuk kita lihat yuk yang GT license seperti apa. Nah, memang bentuk DO GT license ini beda-beda. Kebetulan yang ada di kita di koleksi Targa Garage adalah keluaran tahun 86 dengan seri DS. Nah, bentuknya seperti ini. Dia ada 4 bulatan kecil dan di sininya lurus, tidak cowak gitu ya. Dan bentuk dudukan coaster brake-nya seperti ini. Dia lebih kecil. Coba perhatikan lebih kecil. Terus di sini juga bentuknya tidak terlalu simetris. Terus di sininya miring. Oke ya. Yuk kita lihat lagi yuk yang tadi performer seperti apa. Nah, kelihatan ya perbedaannya ya. Ini yang performer.
Ini yang license. Dan sekarang kita lihat yang World Tour seperti apa. Nah, oke, kita lihat yang World Tour. Yang World Tour itu dia ada lubang 4. Mirip seperti GT yang license. Dan di sininya dia cowok. Sedangkan GT yang license dia tidak cowok. Dia lurus di sininya. Dan bentuk dudukan coaster brake ini mirip kayak GT Performer. Dia simetris dan panjang. Oke. Bentuk lubang ininya juga hanya mirip ya, tapi ya memang berbeda. Yuk kita lihat yuk yang license seperti apa. Nih yang license. Bolongannya dia seperti itu jaraknya. Oke. Kita lihat lagi yang World Tour. Ya, beda ya. Oke. Nah, itu perbedaan dari sisi DO. Sekarang kita lihat dari bottom bracket. Kita lihat bottom bracketnya dari yang Performer. Ya, dia seperti ini. Oke, kita bisa lihat sama-sama. Jadi dia di sini agak panjang dengan tubingnya sebesar ini ya. Oke, dia baru bercabang. Sekarang kita lihat yang GT license seperti apa sih? Nah, beda sekali bentuknya ya. Jadi di sini tidak ada lurusnya nih. Dia langsung miring. Oke ya, coba kita lihat lagi. Mungkin buat lebih apa lagi itu. Ini yang Performer. Kita lihat yang license. Ya, beda sekali ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang World Tour seperti apa. Nah, ternyata World Tour sama yang Performer YF sama. Kenapa sama? Karena mereka satu pabrik. Mereka satu pabrik dari Taiwan. Dan yang license ini juga buatan Taiwan. Jadi sebagai informasi, GT license itu mengeluarkan pabrik dari Amerika, dari Jepang, dan dari Taiwan. Oke ya. Di perbedaan di bottom bracket di bagian chainstay. Sekarang kita lihat lagi perbedaan yang lain. Apa itu perbedaannya? Kita lihat di bagian head tube. Yo, kita lihat yo. Head tube dari GT Performer. Ya, perhatikan. Ini bentuknya. Bentuknya yang perlu perhatikan teman-teman adalah pertama bentuk head tube-nya. Kalau bentuk las-lasan memang bagus banget ya. Memang pabrikan YF ini pabrikan besar Taiwan. Kita perhatikan bentuk ini ya, antara top tube dan down tube dan bagian head tube. Ini GT Performer. Oke, kita lihat yang GT license seperti apa. Nah, oke, apakah terlihat bedanya? Oke, kalau yang license dia jarak ininya sangat kecil. Tuh. Kecil. Hanya nih telunjuk saya. Dan dia langsung agak bengkok. Tidak ada lurusnya. Dan yang paling terlihat jelas adalah di bagian head tube. Di bagian head tube dia ada ring penguat atas dan bawah. Oke, kelihatan ya. Jadi beda di bagian depan itu adalah ada 2 ring penguat dan bentuknya juga beda. Jaraknya lebih kecil dan di bagian down tube-nya tidak ada lurusnya, tapi dia langsung miring dan dia langsung ke bawah. Oke, penasaran? Yuk coba kita balik lagi yuk yang Performer. Nah, ini yang Performer. Dia tidak ada ring di atas bawah. Dan jarak ini besar tuh. Telunjuk saya masih ada sisa. Kalau yang tadi telunjuk saya sempit.
Dan bentuknya dia ada lurusnya dulu, baru dia down tube baru ke bawah. Oke. Baru kita lihat yuk yang wall tour seperti apa. Nah, kita lihat. Ternyata yang wall tour tidak beda dengan yang performer karena sama-sama satu pabrikan. Jenis lasannya juga sama, dan di head tube-nya dia tidak ada ring penguat. Jaraknya pun sama. Satu telunjuk masih ada sisa. Dan tutupnya juga lurus dulu, dia baru belok. Nah, oke ya, udah kelihatan ya perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk geometri. Kira-kira sama apa beda ya? Kita ukur dari head tube sampai ke bagian situ. Itu yang performer panjangnya ya kurang lebih 48 cm ya. Kurang lebih 48 cm. Terus dengan situpnya kurang lebih 21 cm. Oke, 48 dan 21. Yuk, sekarang kita ukur yang GT license seperti berapa ukurannya. Oke, yuk. Ini dari satu dari situ. Ya, ternyata lebih pendek ya. Dia panjangnya 47 cm. 47 cm. Terus kita lihat situpnya. Situpnya ya kurang lebih sama. Dia 21 cm. 20 cm ya. Oke, jadi beda 1 cm ya. Tadi top tube-nya dia 47 dan situpnya 20 cm. Oke, kita lihat yuk kalau yang wall tour berapa. Wall tour top tube-nya itu sama 48 cm, sama dengan yang tadi performer, dan situpnya 21 cm. Oke, jadi ternyata yang GT license dia lebih pendek ya, 47 dan 20 cm untuk situpnya. Oke, dan kita lihat lagi kira-kira perbedaannya apa lagi ya. Sekarang kita bahas fork. Kita lihat dari fork detail. Nah, kebetulan kalau fork yang performer ini udah kita ganti ya. Ini menggunakan fork Taiwan juga yang ada embosan GT-nya. Jadi sudah tidak bisa buat acuan GT performer dari pabrik. Kalau yang license dia seperti ini bentuknya. Jadi coba perhatikan. Ini dia agak naik, terus ini tempat as untuk velg depan. Dia segitiganya naik dan dia ke atas. Dan di sini ada 4 bolongan. Jadi kondisinya masih survivor, jadi alhamdulillah masih bisa lah buat acuan. Kita lihat yang wall tour. Nah, yang wall tour dia seperti ini. Jadi kalau tadi yang license dia ke atas, terus baru gini ya. Nah, kalau ini dia ke bawah. Nah, ini juga kondisinya masih
survivor, jadi bisa buat acuan, dan ada 4 lubang dengan besar yang berbeda-beda. Ini bentuk fork ya. Oke, berbeda ya. Yuk kita lihat lagi yuk. Nah, sangat berbeda. Oke, sekarang kita lihat serial number ya. Oke, sebentar, saya balik dulu sepedanya nih. Untuk mempermudah, kita terbalikin semua nih sepeda nih, dan kita deketin. Sekarang kita lihat yuk serial number dari GT Performer. Nah, ini kalau kita lihat, saya ini udah ketutup pencet. Di sini kelihatan serial numbernya ada huruf YF 86 sekian, belakangnya 38. Ya, sebagai informasi, YF adalah nama pabrikan Yeongfuv. Jadi yang Performer ini kodenya YF. Kita lihat yang license. Nah, posisinya ternyata kalau kita sejajarin, posisi serial numbernya kebalik nih. Dia menghadapnya ke sini. Nah, kita lihat yuk. Serial numbernya adalah serial numbernya DS60. Nah, kalau kita lihat di manual book, DS itu adalah nama factory, 6 itu adalah keluaran tahun. Jadi factory dari GT license ini adalah factory DS Taiwan, keluaran tahun 86. Jadi untuk GT license, sebagai informasi, itu dia mengeluarkan 4 pabrikan, Amerika 2, Santa Ana dan di Huntington, di Jepang dan Taiwan. Kalau untuk yang keluaran Santa Ana dan Huntington, itu posisi serial number ada di drop out. Kalau yang keluaran Jepang dan keluaran Taiwan, itu serial number ada yang di drop out dan ada yang di bottom bracket. Jadi yang punya Taraka Garage ini yang keluaran Taiwan dengan pabrikan DS dengan serial number yang ada di bottom bracket. Oke ya. Sekarang kita lihat yang World Tour. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini karena masih survivor jadi masih jelas tuh kelihatan. YF 86161836. YF pabrikan Taiwan, Yeongfuv, keluaran tahun 86. Oke, nah ini sekalian kalau mau ngeliat perbedaan itu ya, CST ya, mungkin lebih kelihatan nih. Ini dari yang World Tour, ini yang GT license, dan ini yang Performer. Oke, nah tuh lebih kelihatan tuh perbedaannya. Oke ya. Nah, ini kalau mau ngelihat posisi bawahnya fork seperti ini yang Performer dengan fork GT. Ini yang GT yang license-nya Survivor seperti ini bawahnya. Dan ini yang Survivor World Tour, bawahnya seperti ini. Oke, ini kita lihat forknya. Ini fork yang motor, ini fork yang license, dan ini fork yang GT Performer. Nah, kira-kira ini perbedaan yang paling terlihat. Oh iya, satu lagi. Sekalian mumpung lagi dibalikin, kita lihat deh perbedaan detail dari di chainstay. Oke, di bagian chainstay ini tubing ini ya, itu tidak ada, dia polos-polos aja, tidak ada coakan. Sedangkan yang GT license seperti itu, di bagian sininya polos, dan di bagian sini yang dekat dengan chainring
itu ada coakan. Ada coakan sedikit. Kita lihat yang Waltur sama ya, polos. Nah itu polos. Gimana sahabat Tarka Garage? Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan kita ya. Memang GT license ini sangat sulit didapat. Ya alhamdulillah rezeki saya dapat di Indonesia karena di sini tidak beredar. Dan di sini banyak beredarnya ya memang GT keluaran dari seri F ini, keluaran dari Yongfu ini. Dan untuk teman-teman yang nostalgia, pasti GT seri F ini sangat wow, sangat sesuatu banget. Karena zaman dulu juga memang beredarnya sangat sedikit dan harganya juga tidak murah, dan pasti sangat ingin memiliki untuk bernostalgia. Oke, sebagai informasi sedikit, GT itu adalah singkatan dari Gary Turner yang membuat sepeda dengan merek GT itu sejak tahun 72. Jadi Gary Turner dan Richard Long. Dan untuk di BMX sendiri, GT itu mulai terkenal itu pada saat GT mendapat penghargaan nomor 1 sepeda nomor 1 untuk di Nora Cup tahun 82. Dan Nora Cup itu adalah Number One Rider Award. di sejak tahun 82 itu luar biasa, GT langsung dikenal. Ya, zaman tahun 82 adalah GT sebagai Sepeda untuk race. Untuk race, dan dia juara dan akhirnya memperoleh juara 1 di Nora Cup. GT Freestyle itu pertama didesain oleh Eddie Viola dan Bob Morales itu tahun 84 dengan GT Performer. Dan tahun 85 dan si Eddie Viola dan David Britt ini keliling dunia ya. Dan saat itu ya GT World Tour booming. Dan GT mengeluarkan 3 tipe dengan jenis frame yang mirip-mirip, yaitu Performer, Pro Performer, dan World Tour. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan sahabat Tarka Garage semua. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga di liputan Tarka Garage tentang GT Performer, GT World Tour, dan GT License. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat sahabat Tarka Garage semua. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube dari Tarka Garage, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, sampai ketemu lagi di liputan selanjutnya. Terima kasih.